Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah, amma ba'du. Para pemirsa Majelis Ta'lim An-Nisa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gimana kabar semua ibu-ibu? Kami berharap dan kami berdoa semoga ibunda semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan rahmatnya, karunia dan kebaikannya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, nikmat yang paling berharga setelah kita beriman kepada Allah, yaitu diberikan nikmat sehat. Semoga sehat yang Allah Ta'ala berikan, waktu yang Allah Ta'ala berikan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Majelis Ta'lim An-Nisa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kami sangat senang kembali untuk berjumpa di dalam kajian ini, di dalam majelis ini, dan insya Allah kita akan membahas pada hari ini mengenai sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terlupakan atau yang terlewatkan. Pada sesi kajian ini kita akan melanjutkan bahasan pada tema-tema sebelumnya, yaitu sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang terlewatkan atau terlupakan. Di antara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang terlewatkan oleh sebagian kita atau dilupakan oleh sebagian kita, yaitu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Jadi setiap kita selesai berwudu, kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Baik itu ketika kita berwudu untuk sholat yang fardu atau kita berwudu untuk sholat sunnah misalnya. Berarti adalah ketika kita mau sholat fardu, ya, maka kita dianjurkan terlebih dahulu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Atau ketika kita misalnya mau melaksanakan sholat duha, mau melaksanakan sholat tahajud, maka dahulukan terlebih dahulu dengan melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Sunnah ini Masya Allah memiliki keistimewaan yang luar biasa, dan yang menjaga atau yang mengkonsistenkan sunnah ini seorang sahabat Nabi bernama Bilal. Kita kenal Bilal inilah seorang budak yang dulu dimerdekakan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat ini Masya Allah ya memiliki keistimewaan yang luar biasa, di mana karena ia menjaga sholat sunnah wudu, senantiasa menjaga sholat sunnah wudu, senantiasa melaksanakan sholat sunnah wudu, sampai satu ketika Nabi SAW bermimpi. Di dalam mimpinya Nabi SAW, beliau mendengar ya bahwasannya sendal yang biasa dipakai oleh Bilal mengikuti langkah beliau di dalam Al-Jannah. Tentu mimpi seorang Nabi, mimpi seorang Rasul itu sebuah kebenaran, sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keesokan harinya Nabi SAW menyampaikan kepada Bilal, "Wahai Bilal, semalam aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku mendengar suara sendal yang biasa engkau pakai mengikuti langkahku dalam surga. Apa amalan yang engkau miliki? Yang kau harapkan di sisi Allah Ta'ala sebagai amalan yang paling terbaik, amalan yang paling mulia?" Maka kata Bilal, "Ya Nabi SAW, aku ini memang tidak memiliki amal yang besar dan memiliki amal istimewa. Namun ada satu amalan yang aku biasa rutinkan, yaitu adalah ketika aku setiap selesai berwudu, aku selalu melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat." Masya Allah, apa sabda Nabi SAW? "Wahai Bilal, inilah amalan yang ringan tetapi memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka baginda Rasulullah SAW menyebutkan beberapa keutamaan melaksanakan sholat sunnah setelah wudu adalah, pertama, hadis dari sahabat yang mulia, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma shalla rak'ataini la yasufihima ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, artinya menjaga anjuran-anjuran atau sunnah-sunnah ketika berwudu, kemudian ia sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Di hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min muslim yatawadda fa ahsana wudu'a, thumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wajhihi illa wajabat lahul jannah." Barang siapa yang berwudu dan ia memperbagus wudunya, lalu ia salat sunnah dengan penuh khusyuk 2 rakaat, yaitu salat sunnah wudu tadi, maka Allah Ta'ala menjamin baginya al-jannah. Masya Allah. Amalan sederhana, tetapi menjadi sebab dibukanya pintu kebaikan oleh Allah. Kita tidak tahu para jamaah, apa yang menyebabkan kita nanti mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Bisa jadi amal yang kecil, amal yang sederhana, amal yang menurut kita kecil, ya sederhana, tapi besar ininya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga ada satu kaidah yang disampaikan oleh para ulama. Kaidah itu berbunyi, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Bisa jadi menurut engkau kecil, sederhana, tetapi besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi mungkin menurut kita amal itu kecil, sederhana, tapi besar pahalanya. Bisa jadi sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudu, kecil menurut kita, sederhana menurut kita, tapi besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya sebuah motivasi ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan. Jangan pernah kita mengabaikan kebaikan. Terkadang orang itu berpikir, ini kan amalnya kecil, amalnya sederhana, gampang kok. Tapi ternyata bisa jadi itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu amal apa yang membuat orang itu nanti mendapatkan ridha dan surganya Allah. Nah, karena yang sampai kepada ridha Allah Ta'ala bukan banyaknya amal, bukan karena besarnya amal. Bisa jadi amal-amal yang sederhana, tetapi menjadikan orang itu mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang penting untuk kita cermati, yaitu menjaga salat sunnah 2 rakaat setiap selesai berwudu. Kemudian berikutnya adalah amalan sunnah yang terkadang dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin atau terkadang diabaikan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu melaksanakan salat sunnah rawatib atau qabliyah dan ba'diyah. Salat sunnah rawatib atau qabliyah dan ba'diyah memang hukumnya adalah sunnah, bukan menjadi hukum wajib. Namun sunnah ini menjadi penting, atau amalan sunnah ini menjadi penting, karena bisa jadi dalam ibadah-ibadah fardu kita, ibadah-ibadah wajib kita ada kekurangannya. Maka yang bisa melengkapi kekurangan itu adalah ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan. Baik ibadah berupa qabliyah dan ba'diyah, atau salat sunnah rawatib, salat sunnah duha, tahajud, witir, istikharah, taubah, hajat, ya salat sunnah mutlak, salat sunnah tahiyatul masjid, semuanya itu adalah bisa menyempurnakan daripada ibadah wajib yang kita tunaikan. Tentu adalah ini memiliki sumber atau dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu salat kita. Dari semua amal yang kita lakukan itu yang pertama kali adalah salat kita. Idza saluhat salahul amalu kullu. Kalau baik salatnya, maka baiklah amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Tapi apabila salatnya enggak benar, enggak baik, dia tinggalkan, dia lalaikan, maka rusak juga amal-amal yang lain. Sehebat apapun amal yang lain, tapi kalau dia tidak memperhatikan salatnya, maka bisa jadi amal itu akan menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salat itu menjadi penting. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi tadi, wahai para malaikat, lihatlah apabila pada hambaku yang memiliki amalan yang sempurna, catatlah dengan sempurna. Tapi apabila pada amalan hambaku ada ketidaksempurnaannya, ada kekurangannya, lihatlah pada ibadah-ibadah sunnahnya. Maka jadikanlah ibadah sunnahnya menjadi penyempurna daripada ibadah wajibnya. Oleh karenanya, sunnah-sunnah atau salat sunnah rawatib yang dianjurkan oleh Nabi SAW itu terbagi menjadi 2. Ya. Pertama disebut dengan rawatib yang muakkad. Rawatib yang sangat dianjurkan oleh Nabi, bahkan Nabi SAW nyaris tidak pernah meninggalkannya. Yaitu salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat. Kemudian qabliyah zuhur 2 rakaat atau qabliyah zuhur 4 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. Ini yang dikenal di dalam istilah fikih dengan rawatib yang muakkad. Salat sunnah yang sangat muakkad, sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang menjaga 12 rakaat setiap harinya,
Ya, Allah Ta'ala membangun baginya sebuah rumah dalam surga. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala bangun baginya sebuah rumah dalam surga. Yaitu yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur boleh 2 atau boleh 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Kalau ibu-ibu menjaganya, Allah Ta'ala membangun bagi kita semua sebuah rumah dalam surganya Allah. Baik, kemudian ada rawatib yang disebut dengan rawatib ghairu muakkad. Rawatib yang Rasulullah SAW menganjurkannya, tapi beliau tidak merutinkannya. Yaitu ada qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah ada qabliyah asar? Ada. Apakah ada qabliyah maghrib? Ada. Apakah ada qabliyah isya? Ada. Dan memiliki dalil dari Nabi SAW. Mengenai sholat asar atau qabliyah asar, Rasulullah SAW mengatakan, rahimallah imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah Ta'ala memberikan rahmat bagi siapa saja yang melaksanakan qabliyah asar. Boleh 2 rakaat qabliyah asar, boleh 4 rakaat qabliyah asarnya. Kemudian mengenai qabliyah maghrib, Rasul bersabda, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, liman sya'a. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, bagi siapa yang ingin, kata Nabi SAW. Untuk qabliyah isya, Nabi SAW mengatakan, bainal adhan wal iqamah raka'atani. Setiap antara azan dan iqamat itu 2 rakaat. Berarti artinya adalah ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, dan ada qabliyah isya. Yang tidak ada itu hanya 2. Ba'diyah subuh dan juga ba'diyah asar. Itu yang tidak ada, ya. Jadi kalau qabliyah asar, qabliyah maghrib, dan qabliyah isya juga ada, tetapi namanya ghairu muakkad. Rasulullah SAW menganjurkannya, tetapi beliau tidak merutinkannya. Kemudian berikutnya adalah sunnah yang terkadang terlupakan oleh sebagian kaum muslimin atau dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu adalah memanfaatkan waktu setiap azan dikumandangkan dengan berdoa kepada Allah. Jadi setiap selesai azan dikumandangkan, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apabila engkau mendengar azan dikumandangkan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jadi apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita menjawab Allahu Akbar. Apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita juga menjawabnya asyhadu an la ilaha illallah. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun juga menjawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka jawaban kita adalah la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin menutupnya dengan Allahu Akbar la ilallah, kita pun juga mengucapkan Allahu Akbar la ilaha illallah. Masya Allah, ketika kita menjawab azan dikumandangkan, kita lepas sejenak kesibukan kita lepas sejenak aktivitas dunia kita mendengar azan dikumandangkan dan kita menjawab azan dikumandangkan, lalu kita berdoa kepada Allah setelah azan dikumandangkan, maka doa-doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah terbaik ketika azan setelah dikumandangkan, mohon yang terbaik untuk keluarga kita, dijadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian dijadikan suami kita ya, jadi suami yang saleh, selalu menjadi teladan untuk keluarga. Dijadikan anak-anak kita sukses dunia, sukses akhirat, dimudahkan jodohnya, dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang mungkin sedang menjalankan tugas kuliah, mudah-mudahan dipermudah kuliahnya. Yang mungkin habis kuliah ingin mendapatkan pekerjaan, mudah-mudahan dimudahkan pekerjaannya. Yang mungkin baru membangun rumah tangga, kita doakan anak kita, mudah-mudahan bisa mereka membangun rumah tangga yang baik, yang menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, dan mereka mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Insya Allah doa seorang orang tua, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Sesungguhnya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, ini adalah terdengar, dijawab oleh Allah. Bahkan apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam hati kita, itu akan terwujud, terbukti. Ana inda zanni abdi bi, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, aku ini firman Allah sangat tergantung kepada anggapan atau pada prasangka hambaku. Maka sesuatu yang membuat sesuatu itu menjadi baik, itulah karena doa. Sesuatu itu bisa berubah, itu karena doa. Sesuatu bisa mendapatkan kemuliaan, itu karena doa. Maka jangan pernah kita menyepelekan doa ini. Terutama di waktu-waktu yang terbaik ya,
Waktu-waktu yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala tadi diantaranya lah setiap selesai azan dikumandangkan. Termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa antara azan, iqamat, ya. Kemudian ketika bersujud kepada Allah, ya, ketika di tahiyat yang terakhir, tasyahud terakhir, ketika turun hujan, kemudian juga setiap hari Jumat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Kemudian waktu yang terbaik juga adalah ketika dalam keadaan berpuasa, ketika kita berada di Arafah, ketika berada di bulan Ramadan. Itu waktu-waktu yang terbaik. Jangan pernah kita lewatkan. Karena Allah Ta'ala memang menyiapkan waktu itu sebagai keistimewaan untuk kita semua, ya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, ya. Itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia, maka kita banyak meminta, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, disehatkan badan kita, dan kita bisa maksimal nanti menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam kondisi sekarang inilah musibah yang kita hadapi bersama, yaitu virus corona ini, ya, menjadi wabah bukan hanya di Indonesia, ini adalah ujian mendunia, ya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita bisa maksimal nanti ketika kita bertemu dengan Ramadan, memasuki bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW mengatakan ada 3 orang yang paling rugi, ya. Siapa mereka itu, kata Nabi SAW? Orang yang rugi pertama itu adalah orang-orang yang apabila mendengar namaku disebut tapi dia tidak membaca salawat kepadaku. Jadi orang yang rugi itu adalah yang mendengar nama Nabi disebut tapi tidak membaca salawat Nabi SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang mendapati orang tuanya di usia sudah lanjut orang tuanya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak mengurusi orang tuanya, maka dia tidak mendapatkan al-jannahnya Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak maksimalkan Ramadan, maka dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ya, diberikan panjang umur sampai kita bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka doa yang kita dianjurkan Nabi SAW adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan umur di bulan Rajab, keberkahan umur di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sampai di bulan Ramadan, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Kita rindu semua untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Baik, kemudian poin berikutnya, sunnah yang terkadang terlewatkan atau terkadang dilewatkan oleh sebagian kaum muslimin itu adalah, yaitu apabila berjumpa dengan saudaranya, maka berjumpalah dengan dengan wajah yang tersenyum, wajah yang ceria. Islam tidak hanya berbicara hablum minallah, tidak. Tapi Islam adalah hablum minan nas. Bagaimana kita membangun hubungan baik sesama manusia. Bisa jadi adalah hablum minallah yang kita lakukan akan sempurna apabila kita lakukan juga hablum minan nas. Bahkan ada juga orang yang mungkin memiliki hablum minan nas yang luar biasa. Dengan hablum minan nas yang baik itulah dia mendapatkan derajat seperti orang-orang yang berpuasa, mendapatkan derajat seperti orang-orang yang sholat malam, mendapatkan derajat seperti orang-orang yang melaksanakan tilawatul Quran. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ini menjadikan orang mendapatkan pahala seperti sholat tahajud, mendapatkan pahala seperti puasa sunnah, ya. Oleh karena itu kita jangan pernah mengabaikan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Di antaranya adalah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ketika kita bertemu dengan saudara kita, maka berjumpalah dengan wajah yang senyum, wajah yang ceria, wajah yang bahagia. Jangan sampai ada orang yang ketika bertemu dengan orang lain, bertemu dengan kaum muslimin, wajahnya cemberut, wajahnya mengkerut. Ini adalah sesuatu yang tidak terpuji, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mengkaji dari segi sirah, dari segi sejarah Islam, bagaimana Islam itu bisa tersebar luas, ya, bukan hanya di Jazirah Arab, ya, tapi sampai mendunia, sampai daratan Eropa, sampai ke Afrika Utara, di Libya, Jazair, Maroko, ya. Kemudian sampai menguasai Turki, menguasai Cyprus, menguasai Eropa, sampai menguasai Asia. Itu semua adalah berkat daripada akhlakul karimah. Itulah yang kemudian Rasulullah SAW mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang baik. Rasulullah SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'ah, walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun ketika engkau berjumpa dengan saudaramu, engkau memiliki akhlak yang baik dengan cara, yaitu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang bahagia, wajah yang berseri-seri, tidak menampakkan kebencian, tidak menampakkan wajah yang cemberut kepada orang lain.
Ada sebuah kisah yang menarik ya, yang pernah diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dengan para sahabat sedang berada di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengatakan ketika ada seorang laki-laki masuk masjid, beliau mengatakan, yatlau alaikum rajulun min ahli jannah, akan masuk di tengah kalian seorang penghuni surganya Allah Ta'ala. Pada hari yang kedua, laki-laki itu pun juga masuk masjid, lalu Rasul mengatakan, yatlau alaikum rajulun min ahli jannah, akan masuk di tengah-tengah kalian seorang yang menjadi calon penghuni surga. Kemudian hari yang ketiga juga sama, ketika datang laki-laki itu masukin masjid, kata Rasulullah SAW, akan muncul di tengah-tengah kalian seorang yang menjadi calon penghuni surganya Allah. Ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin As. Ya, ini sahabat terkenal dengan sholat tahajud, sholat malamnya, qiyamul lailnya, baca Quran tidak pernah putus. Penasaran apa yang dimiliki oleh laki-laki tadi sampai Rasulullah SAW mengatakan dia calon penghuni surga. Maka Abdullah bin Amr bin As berkata, wahai si fulan, izinkan aku bermalam di rumahmu, tidur di rumahmu. Kata orang ini, tafadhal, silakan. Tidak ada masalah Anda ingin menginap di rumah kami. Kemudian Abdullah bin Amr bin As ketika sudah waktu tahajud, dia terbangun lebih awal, jam 2 atau jam 3 udah bangun, ya. Dia perhatikan tuan rumah ini kok nggak bangun, ya. Baru bangun itu adalah ketika azan subuh sudah dikumandangkan. Apa kata Abdullah bin Amr bin As? Aku belum pernah melihat atau aku belum melihat amal istimewa yang dia miliki orang ini. Kemudian malam yang kedua juga sama. Sahabat Abdullah bin Amr bin As sudah tahajud tapi orang ini tidak tahajud. Lewat tahajudnya dia terbangun baru ketika azan dikumandangkan. Pada malam yang ketiga pun juga sama, Abdullah bin Amr bin As sudah tahajud tapi orang ini tidak terbangun untuk sholat tahajud. Maka Abdullah bin Amr bin As bertanya, wahai si fulan, aku penasaran sebenarnya apa amalan yang biasa engkau lakukan sampai Rasul mengatakan kau min ahlil jannah, padahal aku belum melihat ada amal yang istimewa kau miliki. Mari kita cermati apa yang dikatakan oleh sahabat ini. Wahai Abdullah bin Amr bin As, aku memang tidak memiliki amal seperti Anda yang rajin tahajud, rajin qiyamul lail, dan seterusnya, rajin baca Quran, ya. Tapi aku memiliki satu kebiasaan. Kebiasaanku adalah ketika aku tertidur di malam hari, ketika berada di tempat tidur, maka aku maafkan setiap orang-orang yang pernah menzolimiku. Aku doakan untuk kedua orang tuaku, aku doakan untuk pasanganku, aku doakan untuk anak-anakku agar mereka mendapatkan kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Aku doakan untuk seluruh kaum muslimin sehingga aku tidur pada malam hari itu tanpa ada beban di dalam hatiku. Masya Allah, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Allahu Akbar, inilah yang kami belum bisa lakukan. Kami bisa memang tahajud, kami bisa memang sholat malam, kami bisa memang baca Quran, tetapi kami belum mampu untuk bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Masya Allah, inilah kelebihan-kelebihan memang yang Allah Ta'ala berikan karena akhlak yang baik yang dimiliki oleh sahabat yang mulia tadi, sampai Rasul mengatakan innahu min ahlil jannah. Baik, kemudian berikutnya adalah poin berikutnya, sunnah yang terkadang terlewatkan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu adalah menebarkan kalimat salam, menebarkan ucapan salam, membiasakan kalimat yang terbaik. Kalimat salam ini tidak bisa dirubah dengan atau diganti dengan kalimat yang ini udah kalimat pakem. Kalimatnya tidak bisa diganti. Karena kenapa? Kalimat ini adalah berada di dunia dan bahkan kalimat ini akan sampai nanti pada al-jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran diceritakan bahwasannya ucapan ahlul jannah nanti adalah da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan di antara mereka itu adalah subhanallah, assalamualaikum, dan akhir daripada semua permohonan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maka mari kita jadikan kebiasaan kita itu kalimat salam. Kita bertemu dengan saudara kita ucapkan salam, baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang kita tidak kenal. Jadikan salam ini kebiasaan baik kita. Ketika kita memasuki rumah, kita ucapkan assalamualaikum. Setiap rumah yang dibacakan bismillah dan assalamualaikum, maka rumah itu akan dijaga, diberkahi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rumah yang tidak dibacakan kalimat salam, rumah yang tidak dibacakan bismillah ketika memasukinya, maka rumah itu jauh dari kebaikan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertemu dengan satu dengan yang lain mengucapkan salam. Bahkan Rasul mengatakan hakul muslim 'alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah yaitu apabila ia mengucapkan salam, maka jawablah salamnya. Bahkan yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam adalah hukumnya wajib. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang mengucapkan salam kepadamu, jawablah dengan yang lebih baik
atau jawablah dengan yang sama. Jadi kalau orang mengucapkan assalamualaikum, maka jawaban yang paling afdol waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau bisa menjawab dengan yang sepadan atau yang sama. Assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam. Dan salam ini adalah merupakan karakteristik daripada Islam. Syariat Islam ini sangat beda jauh dengan syariat yang lain karena ada ucapan Assalamualaikum. Inilah yang kata Nabi SAW, syariat yang membuat orang Yahudi iri hati kepada umat Islam. Syariat yang membuat orang Yahudi menjadi tidak senang dengan Islam karena kalimat salam. Karena kenapa? Kalimat salam ini Allah Ta'ala abadikan. Mulai diciptakannya Adam alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, kalimat yang paling pertama diajarkan Allah Ta'ala kalimat salam. Dan itulah yang menjadi kalimat yang terus akan diabadikan oleh Allah Ta'ala di dunia sampai nanti di akhirat. Semoga kita semua insya Allah selalu digolongkan oleh Allah Ta'ala min ahlil jannah bersama keluarga kita. Para pemirsa Majelis Ta'lim An-Nisa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita saling mendoakan, ya, selalu diberikan kebaikan, keberkahan, walaupun mungkin kita tidak hadir secara langsung dalam majelis ilmu. Insya Allah kita melalui ceramah ini, melalui video ini, insya Allah bisa memberikan kebaikan bersama untuk kita semua. Ya, sekali lagi kami doakan untuk semua ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nisa, semoga diberikan keberkahan, kebaikan, barokah oleh Allah Ta'ala, dan insya Allah keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah dari kami, semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.